Sudah cukup lama sikapmu tak seperti biasanya, hingga ku curiga apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata aku tertipu. Kau bermainkanku. Jika tak lagi cinta, tolong bilang saja. Jangan sembunyi dan memintaku untuk percaya, padahal ku tahu semua. Kau bersandiwara, seolah mencinta namun hanya pura-pura. Kau berdua, lebih baik kita sudahi sajalah. Hingga ku curiga apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata aku tertipu. Kau permainkanku. Jika tak lagi cinta, tolong bilang saja. Jangan sembunyi dan memintaku untuk percaya, padahal ku tahu semua. Sungguh di belakangku kau bersandiwara, seolah mencinta namun hanya pura-pura. Kau berdua, lebih baik kita sudahi sajalah. Cinta, tolong bilang saja. Jangan sembunyi dan memintaku untuk percaya, padahal ku tahu semua. Sungguh di belakangku kau bersandiwara, seolah mencinta namun hanya pura-pura. Kau berdua, lebih baik kita sudahi sajalah. Oke, selamat malam gengs. Dan hari ini akhirnya produser gua di Mr. Record Podcast, si Ray, menepati janjinya yang selama ini gua minta. Apa itu? Yaitu menghadirkan sosok yang seger-seger buat bintang tamu gua malam hari ini. Siapa dia? Gua hari ini kedatangan Lula Maura. Akhirnya, ya Allah, terima kasih banyak. Perlu sujud syukur tuh orang tanya. Hai Lula Maura. Halo. Gimana, mic-nya udah aman? Aman. Aman ya? Ya. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah sehat banget. Sehat ya.
kemarin kita ketemu Iya. ya. Ada apa sih kita ketemu kemarin? Sabtu. Oh Sabtu, kita satu project bareng sama Lula kemarin. Lula Maura ini adalah salah satu penyanyi perempuan yang saat ini sedang giat-giatnya bikin lagu dan juga rilis karya-karya terbarunya. Betul ya? Tahuan amat ya. Iya, aku stalking soalnya. Aing kudu riset, oke bro, gitunya bintang tamu gue siapa gitu loh. Lula, panggilannya apa sih sebenarnya? Lula Maura atau Lula aja? Dua-duanya bisa, salah satu bisa gitu. Tapi memang banyaknya panggilnya ada yang Maura juga, Iya, ada yang iya. Lula juga. Bahkan Iya. aku pun kan mau panggil kamu Maura kan, Iya. kan? Iya. Nah, kan Aing jadi bingung kan manggilnya naonnya. Maura aja deh, Maura ya. Boleh. Lula aja deh. Boleh, Lula. apa aja dah. Oke lah Lula lah. Kalau yang lain jangan ya bahaya ya. Bahaya. Lula, sedang sibuk apa akhir-akhir ini? Sekarang mungkin aku lagi nulis-nulis lagu aja. Terus kemarin baru aja rilis aku. Oke. Rilis lagu? Iya, lagu baru. Full dengan video klip atau hanya singlenya atau gimana? Sama video klipnya dong. Serius? Iya dong. Apa judulnya? Sudahi saja. Sudahi? Saja. Oke, itu lagu kamu sendiri, kamu yang tulis. Karena aku tahu ya, kamu senang banget bikin lagu kan. Iya. Karena beberapa lagu ke belakang yang kemarin-kemarin kan kamu yang tulis sendiri, bahkan kamu aransemen sendiri juga. Betul. Untuk yang ini, Sudahi Saja ini siapa yang tulis? Kalau yang ini yang tulis ada Mas Tio Satrio. Karena kan sekarang aku gabung label kan. Oke. Apa itu labelnya? Namanya Wahana Production. Oh, guys. Wahana Production. Barangkali nanti mau bikin podcast. Jualannya. Nanti si Ray kehilangan nanti. Susah lagi dia cari host ya. Wahana Production. Dari kapan tuh? Tahun ini bulan Juli kalau nggak salah ya. Oh, Lupa. oke. Berarti Sekitaran. projectnya dari si Wahana sendiri itu memang album atau single-single dulu? Sejauh ini masih single-single dulu sih. Single. Iya, Tapi nggak apa-apa sih. Menurut aku ya, mau single kek, mau album kek, yang penting laku lah ya. Ya, mudah-mudahan ya. Ada project ya. Tapi ada bedanya nggak sih? Sorry. Berarti untuk label sama si Wahana ini, Sudahi Saja ini karya terbarunya yang Purse-nya memang lagu barunya ini aja? Enggak, ini tuh karya kedua bareng Wahana Production. Oh, ini karya kedua bareng si Wahana. Iya. Yang kemarin-kemarin? Judulnya Sesempatmu Saja. Sesempatmu Saja. Itu aku Ada yang lagi nulis. yang sebelumnya lagi lagu kamu itu? Kalau itu aku masih independen. Oh, tapi masih. itu juga bagus loh. Ah, Ada terima perbedaan gak sih? kasih. Banget. Banget. Apa tuh? Mungkin dari aransemennya, terus dari liriknya juga. Karena aku ngerasa waktu kemarin independen tuh aku terlalu egois aja sih. Kenapa? Terlalu Nggak idealis apa-apa. gitu. Nggak apa-apa dong. Iya, tapi kan kalau masuk label nggak bisa kayak gitu. Oke. Tapi aku setuju sih. Maksudnya satu-satunya musisi Indonesia yang boleh idealis cuma Ahmad Dhani sih. Bener nggak sih? Iya benar. Satu-satunya yang boleh idealis hanya Ahmad Dhani gitu. Jadi pasar yang mengikuti si Ahmad Dhani gitu loh. Bener. Kalau aku harus ngikutin pasar. Nggak apa-apa, Iya, itu nggak kan apa-apa. strategi marketing. Tapi kan nyaman-nyaman juga namanya kita kerja, bener nggak? Betul. Nah, Lula berarti 2 lagu barengan si Wahana. Iya. Ada perbedaan dari lirikah, aransemen, atau memang si Wahana minta Lula harus gini ya, gitu, atau memang Lulanya memang ya udah nggak apa-apa atau gimana? Kalau perbedaan jelas dari lirik, dari aransemen. Terus kalau dari sananya sebenarnya nggak terlalu yang kamu harus gini ya gitu-gitu, enggak. Mereka juga ngedengerin aku, tapi tetap aku harus melek mata kalau pasar Indonesia tuh kayak gini loh. Iya, gitu. aku setuju. Karena gini nih, ambil contoh Kangen Band lah ya. Dulu kan anjir dihujat banget ya si Kangen Band, bener nggak? Dihujat banget bro, dihujat banget. Tapi di saat si Kangen Band manggung atau lagunya diputar dimanapun, itu enakan memang lagunya. Iya. Bener nggak sih? Bener. Loh kok enak ya? Padahal kita sebenarnya kan nggak suka sama personalitinya doang. Sebenarnya bukan nggak suka juga sih. Gua ngefans juga sama Andika yang sekarang ya. Ya. Yang sekarang Andika Mahesa gue seneng Ju. Tapi kalau lihat Andika yang dulu juga, ih nah anjir make kieu sih bener. Dan laku gitu loh. Ada perbedaannya juga loh. Skill vokalnya dia sama yang dulu tuh beda banget. Oh, iya. Ternyata Andika kan les vokal ternyata di sekian tahun dan akhirnya bagus, lumayan lah sekarang menurut aku aman lah gitu. Nah, untuk Lula sendiri apakah next di lagu ketiga bakalan berubah? Apakah mengikuti Lula aja atau memang mengikuti pangsa pasar aja?
tetap ngikutin pasar tapi juga nggak menghilangkan apa yang aku mau gitu ya, karakter aku sedikitnya lah. Walaupun memang jauh sama lagu-lagu aku yang tulis, ya lagu-lagu yang aku tulis sebelum gabung label, walaupun jauh banget, tapi tetap ada diselipin. Karena mungkin nanti ada single baru lagi, itu aku yang nulis juga. Serius? Iya. Yang keberapa nih? Berarti yang ketiga, empat atau? Yang ketiga sama keempat berarti. Ketiga keempat kamu yang nulis. Iya. Nah, ceritain dong lagu baru kamu tentang apa sih? Yang kemarin rilis nih. Yang baru rilis. Sudahi saja itu intinya tentang hubungan yang udah nggak bener ya, udah toksik gitu loh. Oke. Ya pasangannya tuh selingkuh. Oke. Zona banget ya. Enggak bilang ya. Lebih ke mencari yang terbaik. Cari yang terbaik. Anjing. Terus. Jadi pasangannya tuh selingkuh, terus si ceweknya tuh kayak pura-pura nggak tahu gitu. Sebenarnya dia udah tahu dari lama, cuman ya ini gue liatin ya sampai mana gitu. Tapi pada akhirnya terus-terusan muak. Akhirnya ya udahlah, putus aja lah gitu. Dan di video klipnya dijelasin nggak sih? Seperti gitu yang kamu barusan cerita? Enggak, kalau di video klip yang ini tuh lebih ke fokus aku nulis aja gitu, keseharian aku kayak gimana bangun tidur nulis, terus kayak ala-ala piknik gitu. Oke. Nah, kamu nyinggung tentang keseharian ya. Banyak, aku dulu pertama kali ketemu kamu kan, wah ini cewek gila nih aku bilang. Maksudnya gila tuh kayak anjir, ini elegan banget. Widih. Terus apa ya, bukan jaim ya, maksudnya dia menjaga banget gitu loh pas di panggung. Anjir, pas turun panggung ternyata seru juga nih ya Lula ya. Ada ini gak sih branding image yang kamu bangun sendiri gak sih? Atau orang harus di depan kamera tuh harus seperti ini nih, kayak apa artis-artis Korea gitu kan, dia bener-bener bertolak belakang kan. Banyak yang bertolak belakang dengan kesehariannya dia. Untuk Lula sendiri gitu gak sih? Sebenarnya enggak sih ya, cuman kan mungkin sekarang aku nyanyi gitu. Aku lebih profesional aja kalau nyanyi gitu. Masa aku bercanda-bercanda kan. Betul. Ya tapi kalau misalnya aku lagi ngisi di kafe atau di mana ya, paling ketika aku ngomong dikit ya adalah selipin bercanda-bercanda gitu. Tapi bukan berarti aku jaga image atau gimana, enggak sih. Lebih ke jaga profesionalisme saat kerja aja ya. Karena Lula ini katanya kalau di luar itu seru banget bro. Seriusan, seru banget. Seseru apa sih? Ya kamu humble, terus kamunya salse gitu loh. Kalau orang Sunda bilang salse, santai. Jadi tidak terlihat seperti di panggung. Kalau di panggung kayak ada sekat gitu loh. Sekatnya tuh kayaknya cewek susah deh diajak ngobrol gitu loh. Ternyata enggak gitu kan. Tapi bener loh, aku tuh benerannya banyak yang bilang kalau aku tuh sombong. Kalau aku tuh jutek. Oke. Terus nggak kayak gitu, coba kita iya ngobrol. Makanya gue kan bilang tadi Iya. Orang sebenarnya orang nggak halus bikin sekat itu. Gue udah bikin bahasa yang halus, tapi alhamdulillah ya to the point langsung mau Lulanya. Nah sebenarnya kalau di keseharian gimana sih kamu? Nih aku mau nanya nih. Aku sering lihat kamu kan sama si Joy gitu kan, sama Indro gitu. Banyak teman-teman kamu yang cowok gitu loh. Memang circle kamu cowok, apalagi kamu kalau ngepost Instagram di kampus kamu kan banyaknya cowok lah gitu loh. Emang circle-nya cowok atau gimana sih? Banyaknya cowok kali, mostly gitu. Tapi banyak kok temen cewek-cewek aku juga. Iya, tapi jarang Anda post. Masa sih? Jarang. Sering. Tiap aing ningali anjing jeung lalaki deui jeung lalaki deui berarti gitu. Liatnya pas Kayaknya iya. Kayaknya momennya pas ketemunya Lulanya ngeposting cowok-cowok. Iya. Tapi menurut kamu ya lebih enak sama temen cowok atau sama temen cewek? Waduh. Pilih ya. Tapi bukan berarti misal nih Lula milih cewek terus temen cowoknya jadi nggak asik, bukan gitu. Lebih ini kan perspektifnya Lula gitu loh. Menurut Lula lebih seru ya. Kalau ngomong seru berarti sama cowok biasanya. Iya sih kalau lebih seru gitu kan. Cuma sebenarnya sama dua-duanya juga seru asal temennya yang tepat. Nah, pilih-pilih teman gak sih? Aku termasuk iya. Harus. Gimana ya? Lebih ke karena dulu tuh aku sempet takut juga buat temenan kan, ada kejadian yang bikin aku takut buat temenan. Kenapa? Jadi dulu tuh aku sempet dibully tau. Serius? Iraha anjir, kapan? SMP? Iya. Kenapa? Apa yang bikin orang-orang itu ngebully kamu? Nggak tahu, sampai dikumpulin di ruang BK sama guru sama orang tua. Terus ketika ditanya, ya semua orangnya salah apa? Nggak ada salah apa-apa, ikut-ikutan aja. Jadi ya cuman gitu-gitu aja. Emang sampah aja mereka ya.
Tapi bener loh, gue nggak setuju sama bully. Apalagi bully ke fisik, aku nggak suka. Kayak gue misalkan ngebully si Ray nih, produser kita ya, produser gue gitu loh. Ngebully ke kelakuannya aja sih, keantikannya si Ray aja gitu. Gue ngebully si Ami, ya memang keantikan, lebih ke kelakuannya aja sih. Bukan, tapi jadi bikin seru aja. Jadi bercanda-bercandaan doang. Tapi kalau udah ngebully fisik, menurut aku enggak sih, enggak banget. Karena kan siapa sih yang pengen kita kayak gini misalnya? Kan kalau bisa milih, ya Allah, hidung pengen gini ya, mata, bener gak sih? Kita kan gak bisa memilih gitu loh. Ya memang Allah kasih segini, ya wes, gak apa-apa gitu loh. Kok itu lama gak sih sampai bully-bulian? Berhenti di SMA kah atau di SMP udah langsung berhenti bully-buliannya? Kalau bully sih SMP doang. Cuma waktu SMA nih pernah juga nih aku difitnah. Oke, kenapa tuh? Difitnahnya tuh bener-bener kayak anjing banget tuh, anjing. Tahu kan? Alhamdulillah akhirnya keluar juga anjingnya ya. Inilah Lula itu seru dia tuh ya, jadi nggak yang jaim-jaim gitu loh. Terus. Ya dari kejadian-kejadian itu makanya aku sekarang temenan yang udah aku percaya aja gitu, nongkrong sama yang udah aku percaya aja. Iya. Itu sih nggak. Tapi kalau baik harus sama semua itu harus ya. Tapi aku setuju sih, Lula, kalau temenan tuh harus, kan ada temenan tuh nggak boleh pilih-pilih. Harus pilih-pilih. Harus pilih-pilih. Temenan tuh harus sama orang yang bisa bikin kita positif, dalam artian ngangkat kita jadi lebih bagus lagi. Kecuali memang tapi gue juga punya ya teman yang tai gitu. Bukan tai sih, maksudnya ini buat kita nongkrong aja, buat kita seru-seruan nongkrong, karena bahasanya bahasa yang gitu ya, yang curang-curang lah atau gimana. Ya udah, kita juga punya. Cuman di saat kita perlu tumbuh, kita juga harus punya teman-teman yang memang dia bisa ngangkat kita juga. Betul. Gitu loh. Tapi pernah nggak sih kamu sama cewek curhat enak sama siapa? Cewek cowok, teman cewek teman cowok gitu maksudnya. Jujur. Jawabannya sama sih, dua-duanya enak kalau tepat, udah gitu aja. Soalnya aku pernah curhat sama cewek, tapi ya bocor gitu kan. Tapi ada juga loh cowok yang bocor juga. Nah itu ada juga kan. Tolol emang sih. Ya, makanya jawabannya tetap sama, dua-duanya enak asal orangnya tepat. Betul, udah. aku setuju sih, setuju. Lula, keseharian kamu selain nyanyi, kemarin kamu bilang lagi beresin kuliah. Beres belum? Udah lah. Serius? Udah, aku udah wisuda. Oh wisuda toh? Oh kok denger ceritanya kapan ya Lula? Lula masih, kamu tingkat akhir waktu itu cerita ke aku kan? Itu udah lama berarti. S1 ya, beres ya? Beres. Di jurusan? Seni musik. Tuh nyambung. Ada teman aku juga seni musik, tapi nggak tahu lulus nggak tahu enggak. Di mana tuh? Di Unpas. Inisialnya R. Inisialnya R. Si anjing memang dah. Menang hese, pindah di kuliah ke Unpas teh. Tapi Lula, kalau ngomongin circle, kamu kan di Bandung ya. Berapa persen Bandung, berapa persen Cianjur? Keseharian ya, sorry ya, keseharian. So sih. Kalau sekarang lebih Bandung atau lebih Cianjur? Kalau dulu kan udah jelas kuliah. Kan kuliahnya full kan, full time kan. Kalau dulu mungkin udahlah Bandung. Mungkin weekend doang di Cianjur. Kalau sekarang? So sih. Iya, kayak aku nggak sampai lost contact gitu sama teman-teman Bandung sampai sekarang. Sama teman-teman Cianjur juga masih jalan, kontek-kontekan jauh-jauh. Apa sih aku ngomong apa ya? Nggak apa, masih kontekan sama anak-anak Bandung gitu. Jadi sama sih. Sama-sama aja ya. Sama aja. Tapi capek nggak sih bolak-balik Bandung Cianjur? Nggak. Karena aku juga ngalamin sih. Tapi seru ya Bandung. Bandung. Menurut kamu Bandung seperti apa sih Bandung? Bandung adalah kota terjos pokoknya. Ya. Kalau aku bisa bilang Bandung adalah surga dunia. Iya. Kenapa tuh bisa gitu tuh? Apa yang nggak ada di Bandung, bro? Iya, apa yang nggak ada di Bandung? Lu mau kuliah oke, lu mau nongkrong oke, lu mau berkarir oke, cuaca enak. Cuaca milih mana? Bandung apa Cianjur? Bandung. Kenapa ya? Dingin, enak. Dingin ya Bandung ya? Iya. Padahal Cianjur tuh dulu tuh sama Bandung dulu ya. Zaman-zaman aku SMA itu 2000. Tahun disebutkan aing kan ningali umur nangge. Itu dingin banget Cianjur dulu. Iya. Tapi sekarang tuh kok Cianjur tuh udah nggak, agak jarang ya sensasi mandi pagi tuh kayak gitu. Bener nggak sih? Kalau Bandung wah parah men, dinginnya parah. Ada cerita yang seru nggak sih Bandung buat Lula sendiri? Apa ya? Cinta kah? Temen kah?
Percintaan, pertemanan di Bandung alhamdulillah baik-baik semua. Serius. Oke. Beda lah Cianjur ya. Tadi dulu. Apa nih? Baik-baik semua. Sama mantan juga masih baik. Baik dong, harus baik. Kalau aku enggak. Maksudnya enggak tuh bukan berarti hubungannya ya, tapi lebih ke membatasi mantan udah lah. Oh ya udah, iya kalau misalnya membatasi ya harus ya. Mm-mm. Ya tapi tetap baik. Maksudnya baik-baik tuh maksudnya kisah percintaan yang baru di Bandung kan berarti. Kalau yang baru sama pertemanan di Bandung baik-baik aja. Nggak ada goresan apa gitu, nggak ada. Iya. Walaupun mungkin waktu itu putusnya nggak ada sih putus yang baik-baik. Bener nggak sih? Nggak ada ya? Lu nggak ada lah, makanya putus juga nggak baik dong. Maksudnya bukan nggak baik orangnya, tapi lebih ke kayaknya visi misi kita udah nggak nyambung nih. Iya ya. Pandangan kita kayaknya udah nggak nyambung nih. Berarti kan tidak baik-baik saja, hanya pengaplikasiannya mungkin secara baik-baik, cara ngomongnya baik-baik, gitu kan? Iya benar. Dewasa orangnya bijaksana, jadi cara ngomongnya baik-baik. Tapi kalau ngomong nggak baik-baik aja ya bener-bener nggak baik-baik aja. Iya juga, aku baru ngeh. Iya kalau baik-baik aja kalian masih, maksudnya siapapun yang pacaran pasti nggak akan putus lah. Iya juga sih. Ya, bisa loh jadi di lagu loh. Iya. Iya ditulis loh. Nah ini nyambung ke lagu nih. Kamu kalau nulis lagu lebih senang pengalaman pribadi atau kamu lihat pengalaman orang lain? Nah sebenarnya aku tuh lebih seneng pengalaman pribadi. Cuman kemarin aku ada pengalaman nulis lagu buat orang. Oh pernah? Iya kemarin banget, bulan apa tuh? Pokoknya baru banget lah. Temen aku talent di label juga, jadi aku nulis lagu buat dia. Yang mana itu situasinya aku nggak ngalamin sama sekali, tapi disuruhnya plotnya gini. Itu aku kerja keras tuh otak aku, tapi pada akhirnya bisa ternyata. Bisa. Jadi kemungkinan kedepannya mungkin bisa juga nih dari pengalaman orang gitu. Tapi lebih enak mana sih Lula? Maksudnya kalau pengalaman pribadi kan lebih dapat ya. Di saat kita nulis tuh karena kerasa banget, jadi numpahin ke karya ketulisan kita teh lebih lancar gitu. Lebih enak mana? Lebih enak sendiri sih sebenarnya. Lebih enak sendiri. Tapi kan kita nggak harus ngalamin juga, bro. Masa lu harus sakit hati terus? Misalkan nih, Lula single keempat harus sakit hati ya. Masa lu harus sakit hati dulu atau nggak mungkin dong. Berarti next harus coba lihat yang lain ya. Maksudnya pengalaman orang lain gitu. Nah, lebih senang lagu cinta atau lagu galau atau malah lagu kenceng? Dalam arti kenceng tuh upbeat ya maksud aku, bukan harus metal sih gitu. Pilihan lagu ngantuk ada nggak? Iya sih, kamu lagunya ngantuk terus loh. Iya, lagu aku ngantuk. Ngantuk, senja. Nih, aku kalau denger lagu kamu ya ngebayanginnya apa coba? Di pantai, ngelamun, ngerokok. Lagu yang mana dulu? Ada lah pokoknya yang itu. Aku lupa lagi. Yang waktu kamu share aku langsung dengerin ya. Masa sih? Iya. Kayaknya enak nih lagu buat suasana itu gitu loh. Tapi memang kamu nggak suka rock atau gimana sih? Enggak, aku nggak suka yang berisik-berisik. Bohong anjir. Serius? Sumpah. Hey, kita pernah satu project musiknya kenceng loh. Yang mana ya? Yang kontemporer itu. Maksudnya bukan kenceng ya, maksudnya upbeat gitu loh, bukan. Ya kalau itu sih lebih ke tuntutan kerja ya kalau itu. Sih, kamu kelihatan nggak menikmati sih. Tapi gimana sih caranya buat enjoy? Aku kan susah ya. Aku tuh susah loh lah kalau misalkan. Jadi gini, misal Zon podcast yuk sama si B misal. Orang akunya malas nih. Oh, ntar dulu lah. Aku bikin jadwalnya agak sok-sok padat, walaupun benar padat gitu loh. Jadi agak males gitu loh. Gimana caranya kamu mendesain wajah dan gestur kamu, akhirnya kamu berusaha untuk menikmati padahal enggak gitu. Balik lagi, harus profesional. Iya itu sih. Kayak kalau misalnya ngomongin mood mah gitu ya, banyak banget, sering banget aku kejadian kerja aku nggak mood, bete, berangkatnya bete, di sananya ternyata kondisinya ngebetein juga gitu. Tapi mau nggak mau ya gimana lagi, udah gitu aja. Tapi kalau aku milih ya. Gimana tuh? Ya aku milih dari misalkan sebelumnya, John tanggal sekian kosong nggak nge-MC misal. Event apa? Event ini. Aku nggak suka nih eventnya. Sama siapa? Sama sini. Oh, tar dulu nih, aku ada padahal gitu. Oke. Karena kalau aku pribadi ya, aku harus kerja dengan nyaman, dengan orang yang nyaman, agar kualitas akunya bener-bener keluar gitu loh. Kalau aku ya, walaupun pernah sekali 2 kali gitu, anjing si iya gitu loh. Tapi kalau itu aku juga ya sama sih, pilih-pilih kayak aku nggak mau kerja sama beberapa orang misalnya.
Ya aku juga termasuk yang pilih-pilih kalau kerja. Cuman kalau misalnya ternyata pas prakna gitu udah terjadi mah. Dan di hari H dan on stage-nya harus gitu. Oke, aku juga sama. Yowes lah gitu. Ada trouble gak sih pengalaman seru kayak manggung nih? Kita terakhir ketemu di salah satu event, hujan gede. Yang mana ya? Aduh, maaf gitu banget. Terakhir, aku gak mau ngomongin brand yang sama si Piera ya? Oh, itu iya hujan iya gak sih? Hujan kan? Iya. Kamu kan opening act-nya kan? Iya. Hujan gitu loh. Oh iya. Itu kan malah gak sadar lagi. Gua videoin tuh Lula lagi manggung tuh waktu itu. Karena istri aku seneng banget sama kamu, istri aku. Terima kasih, Tete. Ada Lula, aku bilang. Karena Lula itu istri aku kan temennya kakak kamu. Oh iya. Sekelas Oh dia. iya. Iya. Oh, sekelas. jadi gitu. dua-duanya temenan sama kakak. Gitu. Kakaknya gini. Asli. Ya gitulah pokoknya. Goks. Ada pengalaman seru gak sih di saat manggung? Seru yang apapun maknanya serunya Lula, boleh. Iya, serunya aku maknanya gini sih, seru karena jadi riweuh gitu ya. Seru jadi riweuh. Sebenarnya ntar ada lemes sih kurang. Jadi riweuh misalkan. Jadi riweuh. Sound mati kah atau gimana kah? Iya, gitu. Aku pernah lagi wedding ya biasa. Lagi weddingan, biasanya tuh kan klien tuh request bajunya pengen kayak gini ya, atau enggak penyanyinya pengen di kerudung gitu. Aku pernah banget nih, pokoknya kliennya nggak ngasih tahu aku harus pakai baju apa. Aku lagi baru naik panggung, baru naik stage banget, aku disuruh turun terus bilang itu penyanyinya bajunya terlalu seksi katanya. Untungnya dari Cianjur tuh, terus aku minta bunda grabin itu, aku nggak mood banget itu nyanyi. Iyalah. Tapi mau gimana lagi, masalahnya kan bilang bisa kan, ke WO bisa bilang gitu kan. Penyanyinya bajunya tertutup ya, karena sering juga gitu kan. Ya kamu kan bisa juga. Waktu itu kita ini ya apa sih? Islami banget ya waktu itu kita di salah satu ya. Banget waktu itu. Pernah aku lihat dia memang kliennya minta dari awal dan akhirnya kan kita prepare ya. Iya itu kan. Kan kalau kita nggak dikasih tahu riweuh riweuh bro gitu kan kayak. Aku bayangin aja aku udah di atas panggung disuruh turun kayak anjing gitu. Iya, dan orang kan ngelihatnya mungkin loh kok gini sih gitu kan, disangkanya gimana gitu ya. Iya sih. Iya juga sih. Itu sebenarnya kalau nanya pernah nggak sebenarnya memori banyak. Aku tuh pendek banget ya. Jadi banyak yang lupa. Tapi aku juga sama. Iya kan? Kamu pernah nggak ketemu orang nih? Kita ingat mukanya tapi namanya lupa. Oh, itu sering aku banget itu iya. aku. Misalkan John, woi, anjing salah. Bener pernah nggak? Sering nggak? Sering banget. Iya. Kok bisa ya? Iya. Apa karena kita sering ketemu orang ya atau gimana ya? Nggak tahu. Ya kalau itu aku juga nggak bisa jelasin. Ya aku tuh makanya suka gini loh. Aku nggak malu nanya ke dia ya. Bro, sorry, orang teh pohoan. Gua pelupa gitu loh. Namanya siapa sih? Gua lupa. Sorry gue. Iya, Tapi gue ingat muka lu gitu. Aku suka ngomong gitu, biarin daripada nggak kenal banget kan kasihan gitu loh. Bener. Tapi kamu gitu nggak sih? Kalau ngomong kayak siapa namanya? Ya pernah kan. Aku sering loh kayak gitu. Ih, anjing sih sah sih. Kalau nggak cari aman, cari amannya wah gitu. Iya bener. Wah, cager wah gitu loh atau gimana? Aku pernah banget kayak gini. Lul, sehat. Sehat. Kamu kemana wae? Berapa ting saha gini? Lupa. Iya kayak gitu. Cari aman ya. Cari aman gitu. Tapi mukanya kita sama-sama. Ya, kadang-kadang udah ngobrol lama, udah pulang dianya anjir no bisa hanya gitu loh. Makanya aku tuh ya kalau di Instagram jarang nge-tag orang karena sorry, maafin. Apalagi nama Instagramnya susah, nama Instagramnya pakai yang aneh-aneh. Orang hese bro gitu loh. Misalkan Lula Maura, misalkan di IG-nya tuh Maura_LU, waktu itu banyak gitu. Orang hese nge-tagnya, jadi jarang nge-tag aku. Ya, gitu. Bener. Berarti agak pendek ya ingatan kita ya. Karena sering ketemu orang mungkin ya. Mungkin ketemu orang di panggung ini mungkin gitu loh. Aku tuh bahkan hari kemarin tuh aku bisa lupa aku ngapain. Sarwa. Sampai kayak tadi pagi aku ngapain ya gitu. Aku lupa. Kalau lupa ngapainnya mah mungkin enggak, lebih ke ketemu orangnya aku lupa. Aku mah ngapain ya lupa. Serius aku tuh sampai kayak gitu. Kalau Bunda lagi cerita gitu kan. Kayak hari kemarin aja aku lupa, kayak Bunda ngomong, "Dek, ingat nggak waktu dulu gini?" Hah? Wah, lupa, bener. Nggak ingat sama sekali. Ini loh yang sama ini pergi gini. Ya, itu nggak ada banget di otak aku. Sama. Kejadian SD. Kecuali yang memang memorable ya, bener-bener.
wah ini pasti inget banget gitu. Tapi kalau yang cuman sekilas, apalagi momennya kurang seru atau kurang berkesan, biasa aja. Biasa aja. Lupa. Lula, untuk orang yang berjasa deh, kalau orang tua ngedukung banget gak sih? Ngedukung, alhamdulillah. Serius? Iya. Tapi bokap suka main musik juga ya? Ternyata? Iya, papa tuh dulu tuh penyanyi juga, bunda juga penyanyi. Oh, pantesan. Nih teman-teman, kalau kamu harus nonton Lula sih. Apa nonton Kalau apa? menurut aku ya, Lula itu harus dinikmati karyanya itu live menurut aku ya. Serius, kita misalnya lagi nonton kamu nih, kita satu project nih. Aku misalnya sama CEO-nya suka ngobrol, apalagi sama si Bona tuh. Wah, si Lula mau nyanyikan iya, orang tingalikeun lah, orang nonton lah. Itu memang enak, Bray. Emang enak banget. Kemarin aja anjing, ya budak aku bilang. Aku tuh insecure loh. Maksudnya insecure tuh kenapa akhirnya aku beres sama TSJ, nggak mau lagi nyanyi itu karena muncul penyanyi-penyanyi baru yang usianya jauh lebih muda dibanding aku dan skillnya bagus banget gitu loh. Jadi orang asa era nyanyi gitu loh. Ngerti gak sih? Nggak, jangan kayak gitu dong. Enggak, maksudnya kayak udah fokus di sini aja gitu loh. Lebih ke pengen mempertebal ini aja gitu loh. Fokusnya di sini aja, di public speaking aja gitu loh. Berarti papa ngedukung banget, bunda ngedukung banget. Iya. Si tiga orang ngedukung nggak? Ngedukung bisa nih saya tawanya. Parah ya? Riweh bisa ya. Riweh. Tapi ada ini nggak sih? Maksudnya kayak dulu dari kapan sih kamu nyanyi? Apakah memang mama bunda memang menemukan bakat kamu di waktu kecil atau memang kamunya yang di SMA baru mau nyanyi? Sebenarnya mungkin karena dari kecil aku udah ngeliat bunda papa nyanyi musik-musik, jadi tanpa sadar juga aku pengen nyanyi. Tapi dulu tuh aku nggak mau jadi penyanyi. Karena kamu juga main gitar loh. Nah, main gitar juga bagus loh. Terima kasih. Tapi sebenarnya dulu tuh alat musik yang pertama kali aku pelajarin tuh piano. Karena di rumah adanya itu kan. Kamu bisa main piano? Ya sedikit lah. Sedikit, oke. Nggak sejago Joy. Iyalah. Joy kalau udah pakai anting salib di sini bahaya. Joy, apalagi rambutnya udah pakai minyak rambut itu yang Johnny Andrean udah selesai Joy Alexander. Udah kelar. Tapi aku seneng banget sih kalau udah Joy, Maura sama pemain saksofon yang enak ya. Udah cukup lah, jangan nambahin lagi instrumen. Kalau menurut aku ya, karena memang kalau orang Sunda bilang papakna teh kudu kitu si Maura teh gitu loh. Karena pas saya denger Lula full band kok gini gitu loh. Tapi bukan berarti jelek ya. Tapi bener, aku tuh menyadari kelemahan aku tuh kesulitan nyanyi lagu upbeat. Oke. Jadi kayak ini bukan aku gitu. Tapi bukan nggak enak ya, teman-teman. Ini bukan nggak enak ya. Tapi kalau lu sering nonton Lula di live manggung dan Lula bawain yang Lula pengen, di saat Lula manggung lagi dengan yang lain dan dia nggak seperti yang dia pengen, bedanya kelihatan kalau sama orang-orang yang sering ya. Makanya aku lo kayak gini gitu loh. Tapi bukan berarti nggak enak, nggak ada yang fals juga. Cuman lu harus nonton Lulanya live, bro, gitu loh. Ya. Selain orang tua, keluarga, teman dekat atau siapa yang dukung kamu? Banyak lah. Siapa tuh? Teman dekat udah pasti. Oke. Pernah nggak sih punya pacar posesif? Posesif di musik ya? Gimana ya bilangnya? Mungkin posesifnya tuh sosok gitu loh, ngedukung iya, tapi kayak posesifnya kayak nanti kamu collab sama siapa? Si anjing gitu. Sok-sok jadi manajer gitu. Tapi nggak si anjing juga. Enggak, maksud orang gini loh. Ini untuk kita semua cowok ya, bro. Sebelum lu nikahin tuh cewek, itu cewek masih haknya orang tuanya, bro. Menurut gua ya. Jadi menurut aku nggak harus deh posesif, apalagi positif ya. Misalkan Lula kan positif nih, nyanyi nih, terus pakaiannya pun sopan nih gitu loh, nggak yang gimana gitu loh. Menurut aku ya udahlah, lu dukung aja, lu jadi manajernya dia, lu atur jadwalnya. Itu keren, cowok kayak gitu keren. Itu hebat namanya. Mual mungkin si Lula kemana-mana nges didukung gitu mah kelepek-kelepek. Iya betul. Karena sebenarnya kan cewek itu simple, nyaman, selesai bro. Iya benar. Sebenarnya cowok-cowoknya kenapa ya pada susah gitu ya? Susah gimana tuh? Susah buat mencari apa yang aku suka gitu. Karena kita nggak peka, Neng. Emang iya ya? Iya, lu harus ngomong, lu harus direct langsung. Lu pernah nggak direct langsung misalkan ke pacar lu, yang aku pengen ini loh gitu? Pernah nggak? Pernah.
Oh pernah, ya bagus. Harus gitu. Istri aku nggak gitu soalnya. Jadi dia kode-kodean. Pan aing bodoh. Tapi bener loh, cowok tuh kebanyakannya dia nggak peka. Dan memang mungkin sama Tuhan diciptainnya nggak peka. Emang udah kayak gitu ya? Iya. Jadi gitu loh. Jadi asup gitu loh, nggak masuk. Nggak peka sama nggak inisiatif beda nggak sih? Beda dong. Nah. Kalau nggak inisiatif dia lempeng, bener-bener lempeng. Kayak misalkan nggak inisiatif tuh, contoh ya, misalkan ceweknya harusnya dijemput, dia ada waktu tapi dia nggak jemput, itu nggak inisiatif. Tapi kalau nggak peka, misalkan hujan nih, ini kalau gini enaknya ngapain ya, atau makan apa ya, hujan-hujan gini terus tidur enaknya gitu. Nah itu nggak inisiatif, nggak peka gitu loh. Kalau nggak inisiatif lebih ke goblok aja sih dianya gitu loh. Tapi pernah nggak? Kamu belum jawab loh. Yang mana? Pacar atau orang terdekat yang tidak mendukung, dalam artian, karena aku lihat nonton podcastnya yang Widi Viera sama si Pras Teguh itu gila, selalu ngeri banget. Oh iya, kan? Iya. Pacarnya kan toksik banget tuh, sampai segala macam diurusin gitu, di posesifin gitu. Kamu pernah nggak sih dapet? Enggak sih. Sampai segitu enggak. Tapi cemburu-cemburu ada dong. Iyalah. Kayak tadi sama siapa? Aku pernah waktu dulu 2019. Aku tuh mau diajak collab sama selebgram Bandung gitu. Alright. Terus aku bilang kan ke mantanku. Ya, yang saat itu masih jadi pacarnya Lula. Saat itu masih jadi pacar, kayak ini ada diajak collab nih sama ini. Ya udah, collab aja sama itu. Terus beberapa hari kemudian tuh kita tuh ada janji gitu loh. Nanti enggak usah jadi. Sampai kayak gitu pernah. Paling sebatas itu aja. Tapi masih aman sih. Iya kan? Kalau menurut aku masih aman. Berarti mantan-mantan kamu sehat lah. Ya, alhamdulillah masih aman. Karena ada lah bete mah ya. Kayak misalkan jadwal janjian kita berdua itu tergeser sama, walaupun sama kerjaan ya, collabs gitu, project itu pastilah bete, tapi nggak sampai ngamuk-ngamuk kan. Enggak. Aman. Tapi memang aku nggak jadi collabnya. Karena Akhirnya? nurut sama pacar waktu itu. Kamu bucin gak sih? Iya, aku tuh sebenarnya bucin parah. Kenapa sih seorang Lula harus bucin? Kenapa? Gitu. Sehebat itu kah? Tapi enggak sih, maksud aku selalu percaya ya, perempuan itu simpel sebenarnya. Jadi dia tuh nggak minta banyak sebenarnya. Cuman kalau udah kena hatinya nih, Iya. selesai anjir. Ya tapi kalau sekarang sih nggak terlalu apa? Nggak terlalu bucin. Oh sekarang kenapa tuh? Karena belajar dari yang lalu-lalu lah. Karena kalau bucin tuh udah bisa sampai tolol ya, gitu. Jadi udah nggak bisa pakai logika sehat. Nggak bisa dengerin omongan orang lain. Tapi kalau sekarang dikurangin aja. Akhirnya mengurangi. Kenapa sih bisa sampai, maksudnya aku pernah sih bucin. Pernah nggak ya? Ya sekarang sama istri aku bucin ya. Harus dong. Gitu loh. Tapi dulu zaman pacaran aku nggak pernah bucin. Kenapa tuh? Nggak tahu, aku selalu berpikir kayak Asia orang salse gitu loh. Aku dulu tuh pernah, bahkan sampai sekarang aku nggak pernah takut kehilangan orang. Maksudnya orang lain ya, bukan berarti keluarga atau orang tua. Aku takut banget kalau mereka. Maksudnya orang lain tuh aku nyesek gue ya anjir gitu loh. Sok wae gitu. Karena aku pikir jangan naon orang kudu ngudag maneh gitu loh. Aku tuh nggak pernah ngecek handphone pasangan aku. Oh iya. Kamu pernah nggak? Sering ya? Sekarang sih. Pacar kamu juga gitu juga? Atau orang terdekat kamu gitu juga nggak sih? Atau dulu mantan kamu gitu juga nggak? Enggak. Ngecekin gitu? Oh nggak? Aku nggak pernah sekalipun. Oh iya. Nggak pernah, ngapain? Gitu. Kalau kamu sering? Yang sekarang aja sih, dulu juga enggak sih aku. Takut gitu. Oh takut sakit hati. Iya. Tapi kalian itu ya perempuan kok suka cari penyakit. Nah justru lebih bagus nggak sih kalau misalnya duluan nemu penyakitnya? Bisa. Kan? Aku nggak bisa ngomong itu salah ya. Maksudnya cuman ya wes lah gitu loh. Tapi gini loh. Maksudnya kadang-kadang pemahaman kalian perempuan itu suka beda. Ya. Misal nih, ada yang DM aku nih, cewek nih. Terus aku nggak balas nih. Terus ketemulah sama istri aku misalkan. Nah, si istri aku ngambeknya ke aku. Harusnya ngambeknya ke siapa? Ke cewek itu. Ke cewek itu dong. Gitu. Tapi kan posisinya nggak dibales. Iya, harusnya udah clear, jangan jadi masalah. Iya. Bener nggak? Ya. Nah, sekarang pindah. Oke. Kalau ngomongin genre musik, kamu nggak suka musik kenceng. Kakak kamu dengernya musik kenceng loh. Iya.
Kenapa kamu nggak suka musik kencang? Bukan nggak suka atau memang nggak dengerin atau nggak mainkan lagu kencang? Nggak dengerin, nggak suka. Ya kalau misalnya dibilang nggak suka tuh kayak seolah-olah aku kayak anti gitu kan. Enggak sih sebenarnya, cuman lebih ke nggak dengerin aja. Karena pusing dengernya gitu. Oh oke. Lebih pengen yang adem-adem aja. Iya, yang ngantuk-ngantuk lah. Tinduhan guys. Oh, berapa lagu sih yang udah kamu bikin? Dari dulu ya? Dari dulu total sekarang tuh berarti ada 5. 5. Dan itu semuanya mendayu-dayu. Oh enggak, kalau yang sama label enggak mendayu-dayu. Oh enggak. Yang sebelumnya malah independen mendayu banget. Oh, kira-kira jadi kebalik gitu. Gimana nih? Aku pikir indie, pas kamu indie malah lagunya itu yang agak-agak idealisnya yang lebih kencang, malah lebih ini gitu loh. Ya iya, idealisnya kenceng, jadinya ngantuk lagunya gitu. Dibikin kayak lebih ngantuk mana sama 420 atau Payung Teduh? Kayaknya lagu aku deh. Serius? Aku harus dengerin nu Indina. Katanya. Aku belum ya? Itu loh, yang tadi kata Al bilang ada lagu yang itu, tapi menurut aku nggak terlalu ngantuk. Tapi menurut aku tuh ngantuk. Kalau ngelamun iya. Iya itu sih, iya. Kalau ngelamun iya. Bikin pengen diem gitu. Kalau ngantuk enggak sih. Oh gitu. Enggak. Iya. Aman. Berarti yang sama si Wahana ya? Wahana berarti ada instrumen lain yang bikin secara ininya lebih hidup gitu. Ya aransemennya sih. Yang aransemen siapa? Ada Mas Seto, ada Mas Yafi, pokoknya orang-orang. Kamu lebih senang aransemen sendiri atau dibantu sama teman-teman yang lain? Dibantu lah. Soalnya kalau misalnya aku sendirian sombong banget gitu maksudnya. Aku juga butuh input dari orang lain lah. Tapi kamu kalau manggung kayak di Cianjur, aku pernah nonton kamu yang waktu itu kita sama si Viera itu. Kamu memang pengen ditemen sama band atau playback aja -1? Lebih nyaman mana? Diiringi sih. Diiringi live, berarti ya diiringi live. Ya. Only gitar atau bener-bener full band? Pengennya sih cuman keyboard, gitar udah. Waktu kita di Cipanas itu? Cipanas yang mana ya? Aduh kan poho sih si Lula tesok pohoannya. Yang ini, yang si Dormet. Oh, Dormet Showcase. Yes. Nah, itu cuman ini kan keyboard sama gitar. Iya ya, keyboard sama gitar doang. Dan kamu pegang gitar juga. Iya. Oh, gitu. Satu lagu. Itu nyaman. Itu nyaman pol. Kayak gitu. Tapi emang enak sih itu. Masa sih? Iya. Terima kasih. Tapi kayaknya kalau di kebun itu ya, maksudnya outdoor gitu, kebun atau jangan pantai lah, kebun itu pedo sih. Enak banget ya. Banyak loh. Terbaik loh itu. Oke, berarti lagu terbarunya Lula ini sudah bisa di-download atau didengerin atau ditonton video klipnya di mana aja nih? Lagunya udah tersedia di seluruh digital streaming platform ya. Ada di Spotify, Joox dan lain-lain. Video klip aku juga udah ada di channel YouTube aku di Lula Maura. Jadi pokoknya udah available dimanapun. Oke, berarti di YouTube-nya Lula Maura sudah ada. Untuk di Spotify ataupun platform streaming digital lainnya itu bisa keywordnya adalah Lula Maura juga. Iya betul. Lula Maura. Yang lagu terbarunya adalah Sudahi Saja. Harus kamu dengerin. Ada jadwal manggung terdekat gak? Atau lagi fokus anjing pohoan di saing poho di nanya dikasih Lula. Ada tapi ada. Lupa. Lupa. Semua lupa dia. Itu berarti pohoan. Lula adalah penyanyi perempuan yang cantik tapi pelupa. Nah, itu bisa jadi highlight nanti di Instagramnya. Instagramnya Lula apa sih? Lula Maurar. Ya, ada R-nya. Oh, ada R-nya. Oke, Lula Maurar teman-teman. Silakan di-follow Instagramnya Lula Maurar. Jangan lupa follow juga Mr. Record dan juga follow juga Mahadewa Zona. Lula, thank you ya ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Sebenarnya kita harusnya ngobrol lebih lama lagi. Gue pengen ngobrol gali tentang yang tadi kita obrolin di belakang gitu ya, tapi jangan. Nanti di next episode kita bakal ngobrol lagi sama Lula Maura. Jangan lupa di streaming dan juga YouTube-nya Lula Maura. Album single terbarunya keren banget, harus ditonton terus. Sukses ya Lula ya, buat Lula ya. Nanti kita ketemu lagi di project-project lainnya. Akhirnya Zona undur pamit. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya masih di Mr. Record Podcast. Bye bye gengs. Ingatkah kau di kala itu bermain
Peluklah ku sesempatmu saja, agar aku tak merasakan kehilangan dirimu begitu saja. Karena aku tak ingin engkau jauh hilang dariku. Cukup sesempatmu saja. Kala dulu kau sering merayu, sekarang hilang tak menentu. Tapi kini kau tak sama lagi. Kabariku sesempatmu saja, peluklah ku sesempatmu saja, agar aku tak merasakan kehilangan dirimu begitu saja. Karena aku tak ingin engkau jauh hilang dariku. Kabariku sesempatmu saja, peluklah ku sesempatmu saja, agar aku tak merasakan kehilangan dirimu begitu saja. Karena aku tak ingin engkau jauh hilang dariku. Begitu saja. La la la.